Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue seperti biasa, Adam Harits, di episode keempat Bongkar Pertanyaan Netizen. Sebentar, sebelum kalian lanjut, kalian tahu nggak kalau sekarang di setiap pembuatan sertifikat GRI Lab, kalian juga akan mendapatkan bonus video batu permata kalian secara SD, zoom dan detail, dan mutar 360 derajat yang bisa kalian akses ketika kalian scan QR code pada sertifikat tersebut. Kayak gini contohnya, mantep kan? Ya tunggu apa lagi? Pesan sertifikat untuk batu permata milik kalian. Main kan Bi? Apa lagi nih? Yang Kamu siapin berarti kan? Seperti biasa ya. Kemarin belum dijawab nih Pak, pertanyaan saya kemarin. Iya benar juga. Iya. Apa sih investasi ya? Kamu tanya apa kemarin? Bukan, kenapa harga batu permata, kenapa nggak ada pasaran tetap gitu? Oke. Kayak barang-barang lain lah, kayak HP kan ada pasaran tetapnya gitu. Iya. Kalau elektronik, kalau batu kan tergantung Oke. yang jual gitu. Oke. Gitu aja bisa beda harga. Jadi gini, kamu tanya kenapa batu itu nggak ada pasaran tetap harganya. Kamu bandingkan misalnya dengan elektronik atau handphone, ya kan Bi? Handphone ada speknya kan? Spek yang antara 1 dan 1000 produksinya itu sama, bener nggak? Katakanlah apa kamu Bi? HP saya Realme 3 Pro. Ya udah, Samsung lah, katakanlah Samsung S25 128 GB. Berapa RAM-nya? Sama kan, Bi? Nah, sekarang kalau kita bicara batu permata, let's say kita bicara batu safir. Kriteria batu safir ini kan banyak, Bi, dan nggak bisa dipukul rata. Katakanlah ada batu safir yang tingkat warnanya blue-nya intens, clarity-nya ini kotor 60%. Lalu bandingkan dengan blue safir ini yang warnanya intens juga, clarity-nya, kebersihannya 30%. Itu udah beda harganya. Gimana mau dipatok dengan harga yang sama? Apalagi kalau bicara secara jujur, tidak ada satu batu pun yang memiliki kesamaan satu sama lain 100%. Pasti ada sedikit bedanya. Makanya batu itu tidak ada patokan harga fixed price-nya, Bi. Tetapi di batu permata, Bi, ada yang namanya standar pasaran atau rata-rata harga. Jadi biasa pemain batu tuh udah paham, batu dengan kualitas seperti ini kurang lebih patokan harganya bisa 1000 sampai 2000 dolar per karat. Kalau kualitas yang lebih bagus lagi dengan treatment no heat, kualitas bersih, mungkin bisa 10.000, 20.000 dolar per karat. Atau yang lebih low quality, medium to low quality, katakanlah pasaran harganya 500.000 sampai 1 juta per karat, atau bahkan yang per piece. Itu ada. Tidak tertulis tapi secara umum menjadi kesepakatan bersama lah ya, karena kan ada persaingan, orang bisa cek harga kan dari penjual satu ke penjual dua, itu secara tidak langsung menciptakan keseimbangan antar harga, Bi, ya, sehingga terbentuklah kesamaan harga yang tadi gue bilang tidak disepakati tapi terjadi. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, kalau dibandingkan dengan berlian, ini case-nya agak beda. Kenapa? Karena berlian itu kan ya berlian tok. Lalu indikator tingkat menentukan clarity per grade-nya itu ada. Bagaimana yang flawless, bagaimana yang IF, bagaimana yang VVS1, sampai ke yang I. Itu ada standarisasi untuk membedakannya. Begitu juga di warnanya, ada standarisasinya dengan master color membedakan antara warna grade yang ini dan warna grade yang lain. Sehingga lebih mudah untuk membentuk pasaran harga yang fix. Makanya ada namanya Rapaport di berlian, yaitu patokan atau standar harga berlian yang terus terupdate selama kalau nggak salah 2 minggu sampai 1 bulan sekali ya, itu update, bisa dicocokkan di situ karena indikatornya lebih jelas daripada batu permata. Coba bandingin misalnya nih kan, kalau berlian kita bisa nentuin nih, kita cek ini colornya E, ini clarity-nya VS1. Apa indikatornya? Oke, kalau clarity itu indikator dari inklusi seperti ini. Dari warna ada master color-nya. Kalau batu kan nggak ada. VVS di batu itu antar orang, antar institusi bisa beda. Begitu juga warna. Warna Vivid Red antar orang, antar institusi itu bisa beda standarnya. Gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan kamu yang menurut saya cukup bagus, Bi. Mana lagi, Bi? Kamu yang semangat tuh, Bi. Kamu belum pasti kayak nggak bersemangat itu kamu, Bi. Ini kalau di emerald kan oilnya cukup awet. Nah, kalau di batu-batu lain seperti topaz dan tanzanite, apakah oilnya bisa bertahan cukup lama seperti di emerald? Apakah karakter fissure atau cracknya sama? Oke, kalau misalnya awet atau tidaknya, gue belum bisa ngomong ya, karena gue belum tahu jawabannya, karena memang jurnal-jurnalnya pun masih terbatas. Jadi ini masih perlu dikaji. Tapi kalau mengacu pada standar yang ada pada emerald, harusnya ya kurang lebih. Tapi jangan lupa, emerald itu kan udah lebih advance ya. Oilnya juga kadang menggunakan resin yang lebih awet ya. Nah, gue nggak paham nih, di batu-batu lain sama atau tidak. Lalu yang kedua pertanyaan tadi apa, Bi? Karakter fissure atau cracknya. Kenapa karakternya? Sama nggak? Gini ya, tiap batu itu pasti kan punya perbedaan karakter.
Tapi kalau kita bicara fissures atau surface reaching fracture, ya kurang lebih sama ya, crack yang sampai ke permukaan sehingga ada celah oil masuk. Itu sih. Untuk ametis, apakah ada pembeda untuk origin Indonesia sama negara lain sehingga bisa ngeluarin originnya dari mana? Gini, dulu kalau bicara tahun 2014, Gary itu pernah keluarkan origin ametis. Tapi patokan kita, standar kita saat itu bukan dari inklusi, melainkan dari karakter tampilan warna, karakter secara keseluruhan batu. Yang mana menurut kami, makanya tidak lama kan kami hilangkan ya penentu origin pada ametis, karena menurut kami itu kurang tepat. Soalnya di mana-mana menentukan origin itu perlu banget meneliti, menganalisa dari inklusi. Nah, sejauh ini kalau bicara inklusi antara ametis asal Indonesia, Uruguay, Brazil, Bolivia, kami tidak menemukan inklusi yang secara signifikan dapat memastikan atau memberikan perbedaan. Kalau memberikan gambaran adalah ya inklusi seperti ini biasanya cenderung di ametis Indonesia, ya ini cenderung di ametis Uruguay dan lain sebagainya. Tapi itu hanya ya bisa dikatakan bukan satu kepastian, melainkan satu praduga ya berdasarkan pengalaman. Yang mana ini sebenarnya nggak boleh untuk kita jadikan sebagai acuan atau patokan. Apalagi jurnal di luar sana tuh minim sekali, bahkan tidak ada yang secara spesifik membedakan origin terutama di ametis. Nah, gue selalu bilang ke konsumen, teman-teman semua, kalau bicara origin ametis, kalian tanya sama pemain-pemain kecubung yang udah berpengalaman. Mereka itu jauh lebih ahli. Mereka bahkan tahu ini ametis Indonesia bagian mana, yang Kalimantan kah atau yang Lampung kah atau yang mana-mana. Tanya ke mereka, mereka lebih ahli. Tapi baik lagi, bagaimanapun yang penting adalah bicara dari segi kualitas. Selama kualitas ametisnya bagus, why not? Kalau bisa dari Indonesia, dibantu dengan penilaian dari yang sudah pengalaman main ametis, itu bonus. Bang, bisa buat sertifikat intan kasar nggak? Oh, rough berlian maksudnya ya? Ya kan? Berlian. Ya bisa sih, bisa. Kalau identifikasinya sebatas identifikasi bisa. Tapi kalau mau bicara di grading, warna, terus clarity nggak bisa. Karena itu kan udah mesti jadi facet kan, jadi round berlian atau fancy cut segala macam, baru kita bisa grading color dan clarity. Pak, nih orang nanya mulu nih Pak, belum Bapak jawab-jawab nih Pak, marah nih Pak. Nih harus kita jawab nih sekarang nih Pak. Iya, oke. Perbedaan emerald beryl yang harganya mahal jutaan rupiah dengan batu green emerald beryl yang harganya terjangkau, harganya puluhan atau ratusan ribu rupiah, itu di mana? Pertanyaan saya pada reels Mas sebelumnya belum Mas jawab. Waduh, mungkin Mas bisa jawab di sini. Wah, ini kalau kagak dijawab lagi ngamuk lagi. Itu salahin Abi kan, Abi yang milih pertanyaan bukan gua ya kan. Sebetulnya kayaknya tuh sebenarnya kita udah sering jelaskan ya soal hal seperti ini ya. Pada intinya begini, menentukan harga sekali lagi ya itu kan dari faktor kualitasnya ya. Kalau bicara batu tuh ada 4C ya, warnanya seperti apa, beratnya berapa, clarity-nya bagaimana, cutting-nya seperti apa, ya kan? Jadi udah pasti tuh yang jutaan itu tentu unggul di 4C ini dibandingkan ratusan ribu. Nah, yang jutaan juga Pak, ini akan kalah dengan yang puluhan juta Pak. Yang puluhan juta akan kalah dengan yang ratusan juta. Yang ratusan juta akan kalah dengan miliaran. Bi, tampilin Bi. Nih, emerald ratusan juta kita bandingkan dengan emerald jutaan. Beda kan? Dari warnanya pasti beda ya. Mungkin yang lebih mahal emerald greennya cenderung lebih bagus. Lalu misalnya juga mungkin oilnya lebih sedikit. Artinya clarity-nya lebih bagus, cracknya lebih dikit, oil lebih sedikit. Harga cenderung lebih mahal. Terkadang juga origin juga berpengaruh. Misalnya origin Kolombia, harganya cenderung lebih mahal. Tapi bisa juga, bukan berarti kalau origin Kolombia pasti lebih mahal. Ya bisa aja Kolombianya lebih jelek kualitasnya dibandingkan dengan yang Zambia, mahalan yang Zambia. Jadi balik lagi ya, bicara kenapa, kalau ditanya kenapa, jawabannya multifaktor. Pada intinya, ini saran buat Bapak adalah pahami konsep 4C ini. Ya, belajar untuk menilai kualitas dari suatu batu. Karena kalau kita sudah paham batu yang kualitas ini kenapa lebih mahal ya karena memang lebih bagus. Begitu juga sebaliknya. Gitu sih sebetulnya jawabannya. Menurut gue sih cukup simpel. Pasti teman-teman penonton channel ini juga bisa menjawab itu gitu ya. Tolong koreksi saya jika saya salah. Oke. Batu bacan dalam istilah internasional disebut blue jet. Blue jet sendiri ditemukan juga di Amerika Utara dan biasa disematkan pada hiasan kepala suku Indian yang tinggal di sekitar daerah Arizona. Mohon maaf sekali lagi jika ada kesalahan. Kira-kira bener nggak tuh Pak? Jujur ya, gue baru dengar istilah blue jade. Karena setahu gue kalau bacan itu sebetulnya disebutin di Arizona itu sebagai gem silica, yaitu Chrysocline chalcedony. Nama trade name-nya adalah gem silica. Nah kalau blue jade
Gue baru dengar, mungkin aja ya ada istilah yang gue nggak familiar ya, bisa jadi juga. Jadi itu perlu di cross check sih. Cuman sepengetahuan gue yang benar adalah lebih ke gem silika. Bahas tentang batu Z Tibetan dong. Kenapa bisa bermotif unik? Gue paham ini batu ini tuh cukup sakral dan dipercayai memiliki energi yang hebat bagi beberapa pihak ya. Tapi gue akan bicara dari kacamata gue sebagai gemologis yang sudah beberapa kali memeriksa langsung batu yang diklaim sebagai Z Tibetan ini. Ya, bahkan gue pernah buat videonya. Jadi dari sekian batu Z Tibetan yang diklaim Z Tibetan tadi, itu semuanya itu motif unik itu selalu tambahan atau buatan. Ya, jadi eget biasa dibentuk motif pakai penambahan warna, selalu seperti itu, dan pemanasan selalu seperti itu. Tapi gue nggak bisa bicara apakah semua Z Tibetan yang ada itu seperti ini, nggak bisa, karena gue belum pernah langsung dapat dari sumbernya di sana. Ya, bisa aja ada hal-hal yang gue belum tahu. Jadi gue akan bicara, yang gue bicarakan adalah sepengetahuan gue, oke? Karena biasanya kalau secara pengalaman kita di lab, namanya motif itu pasti akan cenderung lebih abstrak. Jadi kalau udah motif yang ada udah kotak-kotak sempurna mengikuti huruf tertentu atau simbol tertentu, itu wajib banget, patut banget dipertanyakan atau di recheck ya. Jadi supaya apa? Supaya kalian tidak kena scam ya. Dibilang ini batu asli, Z Tibetan asli, motif asli, ternyata itu adalah scam ya, padahal itu semua buatan, motifnya tambahan dan sebagainya. Jadi ya mesti dicek sih ya. Apakah batu ruby itu ada yang berwarna biru? Satu lagi yang mau saya tanyakan, apakah bisa dengan cara deteksi batu ruby dan batu safir dengan sinar UV? Saya pernah coba dengan sinar UV. Satu batu merah yang diduga batu ruby dan satu lagi yang warna biru. Kedua jenis ini di center pakai sinar UV, warnanya berubah merah kena UV. Mungkin kayak berubah merah-merah 5 gitu kali Pak. Iya. Sinar UV. Gimana Pak? Ya? Jawabannya gimana? Ya itu, apakah batu ruby itu ada yang berwarna biru? Oke, pertama gini ya, kalau dia warna biru tapi satu jenis dengan ruby itu namanya safir. Ya kan? Jadi ruby dan safir adalah varian dari spesies batu yang namanya corundum. Ketika dia kandungan kromiumnya memberikan warna merah disebut ruby. Ketika cenderung lebih tinggi kandungan iron baru kromium. Ketika dia berwarna biru disebutnya safir. Warna yellow safir, warna green safir, warna hijau safir. Jadi setiap keluarga corundum selain berwarna merah itu disebutnya safir. Pertama itu. Kedua, bicara masalah UV. Bahwa betul batu ruby itu cenderung bereaksi terhadap UV karena ada kandungan namanya kromium yang akan bereaksi ketika terkena paparan sinar UV, baik di long wave atau di short wave. Semakin tinggi kandungan kromium pada ruby, maka akan semakin terang pancaran ruby di short wave atau di long wave. Ruby ini kalau di sinar UV, dia nggak berwarna biru, dia warnanya merah. Ada yang merah terang, ada yang sedang, ada yang gelap. Kalau safir, biasanya safir-safir asal Sri Lanka, safir-safir asal metamorfik ya, Sri Lanka, Madagaskar metamorfik, itu bisa juga dia di UV-nya menunjukkan sedikit apricot atau ke orange-nan gitu. Berarti bisa diartikan bahwa ada kandungan kromium pada safir tersebut, meskipun bukan menjadi elemen pewarna utama. Ya, tapi ada kandungan kromium. Kalau benar itu adalah safir atau ruby, karena bisa aja jenis lain. Jadi UV itu tidak bisa menjadi faktor utama dalam menentukan ini batu apa, apalagi asli atau tidak aslinya, ya gitu. Apakah gemstone Indonesia punya potensi di luar negeri? Menurut Bang Adam, jenis apa aja Bang gemstone Indonesia yang punya nilai jual di luar negeri? Gua tuh selalu meyakini bahwa Indonesia itu belum mencapai potensi maksimal akan sumber daya batu permatanya. Kenapa? Karena faktor penambangan yang cenderung masih sangat tradisional, masih liar, tidak terarah, serta perizinan yang sangat amat berbelit-belit, sehingga sulit buat kita mencapai potensi itu. Samping itu, beberapa batu permata yang sudah diakui di luar negeri keberadaan itu ada. Ya, misalnya Black Opal Indonesia. Ya, itu tuh dengan keterbatasan tambang yang ada saat ini aja itu cukup dikenal di luar negeri. Meskipun pamornya dan kualitasnya kalau boleh jujur masih di bawah Australia. Tapi itu wajar, kenapa? Australia dikelola dengan profesional dan besar. Bayangkan kalau Indonesia juga dikelola dengan profesional dan skala seperti itu.
gue yakin bukan nggak mungkin bisa menyaingi Australia dan ketemu kualitas yang menyaingi itu juga. Berikutnya, kecubung. Kecubung Indonesia itu bagus-bagus. Tapi sekali lagi, karena mungkin terbatasnya sumber dayanya, karena tambang yang belum maksimal, kita nggak bisa bersaing dengan yang punya tambang-tambang dengan skala gila-gilaan besarnya seperti di Brazil. Nggak bisa. Lalu bicara safir, gue udah sering bahas ya. Ketemunya kecil-kecil, masih di dasar sungai, belum ke dalam. Gimana mau bersaing? Padahal potensi ini ada banget buat menyaingin negara-negara tetangga. Pasti ada. Apalagi deposit ini masih segar nih, berarti belum pernah diambil di tanah kan. Jadi potensi itu ada. Fosil koral atau fosil teratai itu nyampe ke Amerika loh. Karena cuma dari Indonesia. Sumatera Amber, Blue Amber itu sampai ke luar negeri itu terkenal. Indonesia punya. Potensi ada. Selalu ada potensinya. Cuman yang tadi gue bilang memang belum maksimal. Nah, kalau menurut teman-teman, batu apa lagi yang bisa menjadi ini? Yang bisa menjadi sumber atau bisa menjadi potensi yang besar buat Indonesia? Coba sebutin, karena gue yakin masih banyak nih batu-batu lokal yang belum disebut sama gue. Blue Sapphire dengan komen hit, lama-lama apakah warnanya akan pudar? Hit only tidak akan memudarkan warna batu. Itu treatment yang sangat amat stabil. Makanya batu-batu hit harganya juga masih tinggi. Itu beda sama pewarnaan, beda sama coating. Kalau coating kan dilapis di luar doang. Ya kalau hit itu mekanisme prosesnya itu kompleks sehingga bisa warna itu meningkat dan nggak gampang warna itu hilang kembali. Kalau batu satam atau Tibetan tektite, apa betul itu jenis tektite atau jenis obsidian? Kalau batu satam itu tektite, Bi. Dia bukan obsidian. Satam ya. Yang hitam bulat ya kan, itu impact dari meteorite. Kalau obsidian kan volkanik, kaca yang terjadi akibat lelehan lava yang mendingin secara cepat, terbentuklah obsidian. Karena kan tidak terbentuk kristal kan, jadi terbentuk obsidian ketika mendingin dengan cepat akibat gunung meletus, Bi. Oke? Lava. Tapi kalau satam ini masuknya di tektite. Berarti sangat beda ya, Pe, terbentuknya sama batu moldavite ya, beda, terbentuknya beda. Nah, moldavite itu juga tektite, Bi. Makanya secara spesifik kalau moldavite itu ya yang memang ditemukan di sana, punya karakter yang juga beda lah. Jadi gini, namanya tektite itu ada banyak, Bi. Kalau yang seperti di Molda River itu, di Ceko itu moldavite. Lalu ada yang di Sahara Desert itu disebutnya Libyan Desert Glass. Tektite juga, impact dari meteorit juga, termasuk satam ini. Satam ini tektite juga impact dari meteorit. Nah, beda sama obsidian. Terima kasih pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin buat teman-teman jangan bosan buat tanya. Dan ntar kita mau libur lebaran nih, ya kan? Jadi pertanyaan ini juga akan libur sementara waktu kan. Karena emang ini kan edisi ini khusus kita buat orang-orang ngabuburit sambil belajar. So, thank you so much for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.